Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Restu PA 718300152 yang berjudul Keluarga Tanpa Rupa. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Aku milih antara mateni awakku utawa batal ke undangan. Keluarga Tanpa Rupa. Sebuah cerita dari Restu PA 718300152 based on true story. Halo, namaku Nisa. Ini adalah pengalaman terburukku yang pernah aku rasakan. Mengenal secara dalam tentang rumah tetangga omku yang gak relevan dengan sudut pandangku. Waktu itu aku diajak oleh Om Imron untuk berkunjung ke rumah barunya yang berada di sebuah perbukitan. Tempatnya amat curam, sedikit sekali penduduk di sana. Rata-rata mereka di sana adalah berkebun, karena wilayah itu bagus juga untuk berkebun. Om, kok warga sini ngelihatin kita kayak gitu sih? Tanyaku. Tidak tahu Nis, mungkin ini kebiasaan mereka. Kita hanya bisa menyapanya dengan sopan. Jadi warga di sana melihat kita dengan tatapan yang tidak biasa. Hal itu membuat aku agak risih juga. Tapi mungkin ini kebiasaan mereka. Ketika sampai, di sana terdapat dua rumah yang sama besar dan bentuknya. Hanya saja rumah yang akan ditempati Om Imron sudah direnovasi dan diperbaiki. Sedangkan rumah di sebelahnya tampak menyeramkan. Om, ini rumahnya siapa? Sambil menunjuk ke arah rumah yang tak berpenghuni dengan dedaunan yang berserakan di hadapannya. Tidak tahu Nis, mungkin rumahnya penduduk sini yang sudah ada. Aku sempat menatap sesuatu yang aneh di jendela rumahnya. Sekelebat bayangan hitam besar itu menengok dari dalam rumahnya. Aku pikir rumah itu ada yang ngebersihin tiap harinya. Jadi gak aku bawa ribet juga sih. Aku sempat masuk ke dalam rumah Om Imron yang direnovasi itu. Nis, nanti kamu di sini sama Vira dan Mbak Cantika ya. Soalnya Om Imron bakal keluar kota juga 2 hari ke depan. Aku agak deg-degan pas Om Imron bilang seperti itu. Masa iya sih rumah ini mau langsung ditempatin? Om, ini serius langsung ditempatin? Nggak pakai acara syukuran dulu? Tanyaku. Nggak usah, lagian juga di sini warganya jauh-jauh kok. Cukup doain aja agar rumah ini baik-baik saja, ucap Om Imron. Om Imron menolak untuk diadakan syukuran untuk rumah barunya. Jangankan syukuran, Om Imron itu pelit banget kalau masalah ngeluarin duit. Ya udah deh Om, tapi kalau nggak salah rumah baru itu harus dikasih syukuran. Om Imron hanya terdiam. Akhirnya aku dan Om Imron balik lagi ke tempat semula. Sebelum aku ninggalin tempat itu, aku masih penasaran dengan rumah di sebelahnya. Apakah rumah itu berpenghuni atau tidak? Tapi Om Imron segera menarik tanganku. Mungkin Om Imron gak ngizinin aku untuk ke sana. Besoknya aku beserta Om Imron juga Vira dan Mbak Cantika kembali ke rumah baru Om Imron. Kita udah persiapin semuanya dengan rapi. Semua barang-barang udah disiapin di bagasi mobil. Gak lupa boneka kesayangan Vira, si Iren. Vira selalu bawa Iren kemanapun dia akan pergi. Mbak Nis, rumahnya besar gak? Tanya Vira. Besar kok, emang kenapa Vir? Tanyaku. Yeay, aku sama Iren bisa keliling rumah sambil main umpet-umpetan, ucap Vira dengan kegirangan. Aku hanya diam sambil menatap boneka Iren yang agak ngeri juga kalau dipandang. Vira, kamu jangan nakal ya, nanti ayah akan keluar kota. Jadi kamu sama mamah dan Mbak Nisa jagain rumah, terang Om Imron. Yah, apa nggak apa-apa kita di sana? Bukankah rumah itu baru? Seharusnya kita tempatin bersama dulu, ucap Mbak Cantika. Mah, ayah ada kepentingan kerjaan, jadi nggak bisa ikut. Yah, nanti kalau ada apa-apa dengan kita bagaimana?
Apalagi kata Nisa, di sebelahnya rumah kita itu ada rumah kosong yang gak ada penghuninya. Sahut Mbak Cantika. Om Imron segera menatap wajahku. Nisa, kata siapa rumah itu tidak ada penghuninya? Kan kita baru ke sana 1 kali. Tanya Om Imron. Om, bukannya aku ngada-ngada sih. Tapi bukannya rumah di sebelah kita itu banyak dedaunan yang berserakan. Rumahnya tampak kumuh dan lagi ada bayangan hitam yang... Cukup Nis, jangan mengada-ngada. Potong Om Imron. Aku sempat kesel waktu itu karena Om Imron jadi aneh semenjak rumahnya pindah ke daerah yang penduduknya saling berjauhan. Ya Om, maafin Nisa. Om Imron hanya terdiam dan fokus untuk menyetir mobilnya. Vira semakin memeluk boneka Iren. Dia ketakutan mendengar nada suara ayahnya yang tiba-tiba meninggi. Sesampainya di tempat tujuan, aku mendapati beberapa penduduk yang masih menatap mobil yang kita tumpangi. Para warga pun segera berlarian. Loh, kok warganya lari? Ada apa memang? Tanya Mbak Cantika. Mungkin dia baru tahu kalau kita orang asing, nanti juga terbiasa. Jawab Om Imron. Kita datang tepat di sore harinya, di mana waktu itu senja mulai terlihat. Tandanya sebentar lagi hari akan gelap. Iren, kamu gak usah takut ya, ada Vira yang bakal jagain kamu. Ucap Vira kepada bonekanya. Aku hanya tersenyum. Wajar aja sih kalau Vira itu masih kecil. Dunianya penuh dengan fantasi dan khayalan. Nis, angkat barang-barangnya ke dalam rumah ya. Om mau ketemu sama kepala desa di sini, kata Om Imron. Iya Om, jawabku singkat. Mbak Cantika membantu membawakan barang-barang yang ada di bagasi mobil. Mbak, permisi. Udah, gak usah sungkan-sungkan, bebarengan aja. Senyumnya. Dibandingkan Om Imron, aku lebih care sama Mbak Cantika. Dia sangat peduli juga dengan apa yang aku rasakan. Nis, nanti kamu tidur berdua sama Vira ya. Soalnya kan Om Imron gak ada, jadi kamu jagain Vira ya, kata Mbak Cantika. Loh, Mbak mau kemana emang? Mbak tetap di rumah inilah. Terus? Tanya aku penasaran. Masa iya Vira mau tidur sama Mbak? Walaupun Mbak ibunya, Vira lebih suka tidur sama Iren, boneka kesayangannya. Kamu tahu kan, Mbak paling anti sama boneka itu. Jawab Mbak Cantika. Aku pun hanya mengiyakan. Mana mungkin aku menolak, lagian aku juga udah dapat mandat dari Om Imron. Mbak Nisa, di sini banyak capung, kata Vira. Walah, nanti kita cari ya. Iya Mbak, sahut Vira girang. Aku dan Mbak Cantika masuk ke dalam rumah, sedangkan Vira sedang bermain di luaran. Dalam rumah itu ada 3 kamar, 1 kamar mandi dan ruang tamu yang berada di pintu masuk. Mungkin ini tatanan rumah yang diinginkan Om Imron ketika direnovasi. Nis, menurut kamu itu warga kenapa ya berlarian? Seperti melihat hantu saja, tanya Mbak Cantika. Nggak tahu Mbak, ucapku. Apa rumah ini punya sisi kelam dulunya? Mengingat lokasinya yang agak aneh, di atas bukit. Mana ada orang yang bangun rumah di sini? Nggak enak, keluh Mbak Cantika. Mirip villa itu Mbak, kan villa biasanya di perbukitan, ucapku sambil membereskan lipatan baju yang berceceran. Oh ya Nis, ambilkan tas di dalam mobil, ada handphone sama laptop Mbak. Malam ini Mbak mau nugas kerjaan, kata Mbak Cantika. Oh iya Mbak, aku pun langsung keluar untuk mengambil tas di dalam mobil. Tapi setelah aku keluar, si Vira udah gak ada di tempat. Vir, teriakku. Aku kira Vira lagi bermain di bawah. Tempat itu kan banyak capungnya. Tapi belum aja aku langkahin kaki, aku mendengar suara Vira yang jaraknya bisa dipastikan. Vira seperti sedang berbicara dengan seseorang seusianya. Aku cari suara itu, tambah deket, suara itu mengarahkan kepada rumah di sebelah. Loh, ngapain di sana, Vir? Kataku. Aku ingat banget ucapannya kala itu.
Nanti kita main bareng ya. Kita kenalan dulu. Namaku Vira, ini Iren. Oh ya, kamu udah lama tinggal di sini. Begitulah percakapan di antara keduanya. Aku mendekati rumah itu dan aku dapatkan Vira tepat berada di belakang rumah kosong yang sudah tua itu. Vira, ngapain kamu di sini? Bentakku terhadap Vira. Mbak Nisa, bikin kaget aja. Ucapnya. Kamu tadi ngobrol sama siapa? Lanjutku. Enggak kok, aku baru ngobrol sama Iren, kata Vira membela dirinya. Kenapa di sini ngobrolnya? Ucapku. Vira terdiam, dia berlari menuju rumahnya. Aku tahu ada yang sedang disembunyikan Vira dariku. Apa perasaanku aja ya? Ini rumah emang udah gak bener. Aku langsung cabut dari situ. Tapi begitu aku membalikkan tubuh, seperti ada orang yang menatapku dari belakang rumah itu. Aku cuek dan gak aku ladeni. Bisa-bisa aku stres untuk mikirin hal-hal yang gak nampak. Aku tuh tipe orang yang cepet banget untuk stres. Saking overthinkingnya, aku pernah frustasi dan bawa pisau untuk bunuh diri. Gak boleh dicontoh ya sobat horor. Oke, next. Aku langsung ambil tas yang ada di dalam mobil. Bertepatan dengan itu, Om Imron datang dengan keadaan yang buru-buru. Nisa, Mbak Cantika di mana? Hah, ada di dalam Om. Kenapa? Om Imron langsung berlari menuju rumah. Dia agak was-was seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Mbak Cantika. Aku masuk ke dalam rumah dan mendapati Om Imron sedang mengobrol dengan Mbak Cantika. Loh ya, kenapa Mas mau beli rumah ini? Kenapa ayah nekat? Resah Mbak Cantika. Aku meletakkan tas itu di atas meja dan menuju Vira yang berada di sofa dekat ruang tamu. Mah, sudah terlanjur. Asalkan kata Pak Kades jangan sesekali ke tempat itu. Kita nggak tahu juga mana ada yang mau celaka di tempat ini kan. Tapi bagaimana lagi mah? Terang Om Imron. Mbak Cantika memegangi kepalanya. Nisa, sini, Om mau ngomong. Aku langsung menuju ke Om Imron. Kamu tahu kan, nanti malam Om akan berangkat keluar kota. Maka dari itu Om pesen ke kamu satu hal. Iya Om, Nisa tahu. Apaan itu? Jangan dekati rumah tua itu, kata Om Imron. Bener feelingku, rumah itu emang udah gak baik waktu pertama kali aku lihat. Kenapa Om? Tanyaku. Pokoknya jangan sesekali kamu menginjakan kaki ke rumah itu. Terkhusus Vira, jangan sampai dia ke sana, ucap Om Imron. Iya Om. Aku udah bohongin diri sendiri, juga kepada Mbak Cantika dan Om Imron, karena orang yang pertama kali menyentuh rumah itu adalah Vira. Om Imron tampak resah, dia agak menyesal juga karena udah beli rumah itu. Mah, kalau ada apa-apa kamu pastikan langsung telepon ayah, paham? Ucap Om Imron. Iya ya. Om Imron dan Mbak Cantika menuju kamarnya, sedangkan aku masih melihat tingkah Vira yang sedang bermain. Vir, Mbak Nisa boleh tanya enggak? Kalau dijawab nanti kita nyari capung bareng besok. Gimana? Tanyaku. Asik, boleh Mbak. Aku lihat kanan kiri ruangan, semua aman. Waktunya menginterogasi Vira. Kamu tadi ngobrol sama siapa di rumah belakang itu? Ucapku pelan. Oh, itu. Dia gak mau nyebutin namanya, Mbak. Maksudnya, Vir? Mereka cuma diem aja, Mbak. Aku tanya dia gak mau jawab. Mereka hanya menutup mulutnya dengan tangannya. Terang Vira. Emang kenapa? Tanyaku semakin penasaran. Takut dimarahin, ucapnya polos. Benar. Ternyata dugaanku benar. Vira memang sedang berinteraksi pas aku deketin tadi. Parahnya bukan hanya satu, tapi penyebutan kata mereka bisa dipastikan lebih dari 1 atau 2. Kenapa memangnya Mbak nanya itu? Tanya Vira. Vira gak boleh ke situ lagi ya?
Itu pesan ayah, ucapku. Loh, emangnya kenapa? Aku masih menatap kanan dan kiri ruangan. Apa sebaiknya aku kasih tahu aja ya, biar Vira lebih paham? Karena mereka hantu. Tit, tit, tit. Mobil di depan rumah bunyi dengan sendirinya. Aku dan Vira sempat kaget. Mungkinkah obrolan kami didengarnya? Om Imron dan Mbak Cantika langsung keluar kamar. Ada apa, Nis? Nggak tahu, Om. Mobilnya bunyi sendiri, terangku kepada Om Imron. Om Imron segera mengambil kunci mobil di kamarnya. Loh, kok siapa yang nyalain? Kata Mbak Cantika heran. Nggak tahu, Mbak. Kan kuncinya bukan di Nisa, ucapku. Om Imron keluar kamar dan menuju mobil untuk mematikan mobilnya. Nisa, apa cuma aku yang perasaannya nggak enak? Ucap Mbak Cantika. Mbak, kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita hanya bisa bertawakal. Mbak Cantika kebingungan. Dia seperti ketakutan ketika mengetahui fakta tentang rumah di sebelahnya. Vira, kamu mandi dulu. Bentar lagi maghrib, ucap Mbak Cantika. Ayo pinter, mandi sama Mbak. Iren kan dari kemarin belum mandi, ucapku. Iya, ayo Iren, kamu mandi, gosok gigi samponan. Udah gitu nanti aku catok rambutnya biar kamu nambah cantik, ucap Vira polos. Aku hanya bisa tersenyum dengan pola pikir Vira yang sangat absurd. Wajar aja sih, anak kecil emang begitu. Tapi aku tetap harus ngejaga Vira agar dia tidak kenapa-napa. Apalagi dia udah melakukan kesalahannya. Malam harinya aku dan Mbak Cantika menyiapkan seluruh perlengkapan kerja dari Om Imron. Tepat pukul 7 malam dia berangkat sendirian. Pesannya cukup 2. Jangan dekati rumah itu. Hubungi aku bila ada kejanggalan di rumah ini. Mbak Cantika hanya mengangguk pasrah. Nis, aku percaya sama kamu. Jangan sampai lupa dengan ucapanku ya. Aku bermaksud memberitahu tentang Vira. Namun Om Imron segera memasuki mobilnya dan menyalakan mesinnya. Om Imron membuka kaca mobilnya. Sesaat dia menatap rumahnya. Tak lupa pula dia menatap rumah di sebelah rumah barunya. Aku berangkat duluan ya. Iya Om, hati-hati. Klakson mobil dibunyikan. Tanda Om Imron berangkat menuju kota yang ditujunya. Aku dan Mbak Cantika saling menatap satu sama lain. Mbak Cantika juga orang yang peka. Namun aku tegesin, ini bukan karena kesalahan Om Imron. Tenang Mbak, kan Om hanya 2 hari di sana, jadi kita bisa menunggunya. Mbak Cantika tidak mengucapkan satu kata pun dari mulutnya. Pemikirannya sudah tidak bisa lagi dibohongi. Ada sesuatu yang tidak pernah diucapkan mengenai rumah itu. Nis, aku mau ngobrol sebentar dengan kamu. Tapi tolong, kamu jangan kaget ya, kata Mbak Cantika pelan-pelan. Aku mengangguk paham. Ini adalah saat yang tepat untuk aku bilang tentang Vira. Tapi melihat kondisi Mbak Cantika yang agak stres, aku urungkan diri untuk membicarakannya. Rumah di sebelah kita itu udah 100% rumah kosong tak berpenghuni. Aku agak kaget juga. Entah kenapa feelku selalu benar. Mbak tahu dari mana? Warga sini menyebutnya... Apa Mbak? Potongku penasaran. Keluarga tanpa rupa. Jantungku agak anjlok denger kayak ginian. Hatiku agak gak enak denger seperti ini. Aku semakin kepikiran dengan kejadian Vira. Maksudnya Mbak, rumah itu dulunya ada orangnya terus sekarang hanya nama saja, kataku. Bukan, rumah itu sudah lama tak berpenghuni. Pemilik rumah dulu yang sekarang kita tempati menjualnya kepada Om Imron dengan harga yang sangat murah. Mengapa demikian Mbak? Karena rumah ini selalu kena teror oleh keluarga tanpa rupa itu. Aku gak ngerti Mbak, ucapku. Rumah itu dulunya hanyalah sebuah rumah penyimpanan barang. Lalu ada satu keluarga yang mencoba mendiami rumah itu. Katanya mereka terlibat pertengkaran di rumah itu sebelum akhirnya
2 anaknya serta istrinya dibunuh oleh suaminya, ucap Mbak Cantika. Mbak tahu dari mana? Tanyaku penasaran. Om Imron yang nyeritain. Lalu si suaminya kemana, Mbak? Suaminya juga meninggal bunuh diri. Tubuh suaminya tinggi dan besar, sedangkan anak-anaknya ketika meninggal mulutnya tertutupi oleh tangan. Istrinya tidak ditemukan. Mbak, gak usah nakut-nakutin gitu. Aku agak merinding waktu itu. Posisi kita di rumah hanya 3 orang. Bisa-bisanya Mbak Cantika menceritakan itu di saat keadaan tidak kondisional seperti ini. Ya sudah, kamu tidur dan temenin Vira, kata Mbak Cantika. Iya Mbak, aku menuju kamar Vira. Kita akhiri percakapan malam itu dengan rasa takut. Aku masih kepikiran dengan obrolan tadi. Mengapa Om Imron baru ngomong sekarang? Aku menatap Vira yang masih asyik bermain dengan Iren. Vira, bobo yuk, ajakku. Mbak, ayah kapan pulang? Tanya Vira. 2 hari lagi. Kenapa emang? Ye, masih lama. Kenapa memang Vir? Gak apa-apa Mbak, kata Vira. Lagi-lagi Vira bikin aku pusing. Kenapa dia seneng dan ngerasa bangga ketika ayahnya keluar kota? Vira, Mbak tidur duluan ya. Kalau nggak tidur nanti ada hantu. Hi. Tapi Vira nggak peduli. Dia masih asyik dengan bonekanya. Mbak tidur aja dulu. Aku mau ngebenerin rambutnya Iren, ucapnya. Kok ini anak makin kesini makin aneh ya? Kenapa dia nggak takut? Pikirku. Serius nih Mbak tinggal tidur, kataku. Kalau Mbak ngantuk tidur aja. Oke, awas aja kalau nanti manggil-manggil Mbak. Nanti Mbak gak mau bantu. Vira pun hanya terdiam. Mbak, apa manggil Mbak? Siapa yang bukain pintu rumah? Lah, siapa? Gak ada siapa-siapa kok. Vira mulai mendekatkan diri kepadaku. Dia mulai ketakutan. Coba Mbak, cek. Aku keluar kamar dan benar saja. Pintu rumah depan terbuka dengan sendirinya. Mbak Cantika di luar. Tidak ada sautan atau balasan. Aku lihat kondisi luar, kosong, tak ada orang. Aku tutup pintu itu. Siapa sih yang bukain pintu? Aku agak kesel waktu itu. Kalau iya Mbak Cantika yang buka, mana mungkin dia berani-beraninya ngerjain kita. Aku balik ke kamar sambil bawain cemilan buat ganjil perut. Setiba di kamar, aku lihat si Vira udah tertidur. Loh, kok udah tidur? Ucapku. Aku duduk di sebelahnya. Aku meletakkan Iren di atas lemari. Sembari mengemil, aku masih memikirkan perkataan Mbak Cantika. Semoga aja cepat berlalu, ucapku. Selepas itu, aku langsung bersihin bekas makananku dan tarik selimut untuk siap-siap tidur. Aku pun tertidur pulas. Aku gak sadar, tapi samar-samar aku mendengar ringkikan tawa anak kecil. Karena aku kira itu mimpi, tapi semakin kesini, ringkikan itu menambah bikin risih. Mungkin mimpi, batinku. Tapi kenapa ada suara Vira? Nah, Iren ini suka banget sama kostum mirip Cinderella itu, ucap Vira. Aku pun meraba-raba ke sisi kanan tempat tidur. Agak merinding juga pas aku lakuin itu, karena aku melakukannya setengah sadar. Loh, kok nggak ada? Ucapku dalam hati. Aku langsung terbangun dan melihat seluruh sisi kamar. Vira, kamu di mana? Aku lihat pintu kamar terbuka dengan lebar. Di mana sih anak itu? Aku beresin rambut yang masih berantakan sambil mengucek-ngucek mata. Dan aku lihat jam di dinding. Hah? Jam 2 pagi? Kemana sih itu anak? Aku keluar kamar sambil berjalan sempoyongan. Agak dipaksa juga karena prioritas utama adalah Vira. Kok pintu rumahnya juga kebuka? Angin malah membuat bulu kuduku berdiri. Aku pegangi leher dan mengelus-ngelus agar semakin hangat. Vira! Teriakku sesaat sebelum keluar dari pintu.
Aku pegangi daun pintu dan terpampang jelas bekas tangan seseorang yang terkena lumpur. Loh, ini bekas tangan siapa? Masa iya Om Imron sudah pulang tanpa memberitahu? Tapi kenapa seperti bekas lumpur? Aku mendekatkan hidungku ke bekas tangan itu. Hah? Bau selokan. Aku langsung menatap luar rumah. Jika bukan dari selokan masyarakat, ini berarti dari tanah perkebunan warga yang tercampur pupuk dan menyatu menjadi lumpur. Pikirku waktu itu. Aku melangkahkan kaki menuju luar rumah. Aku perhatikan kanan dan kiri dan sekitaran rumah. Tak ada orang, tak ada tanda-tanda aktivitas warga, tak ada tanda-tanda kedatangan Om Imron. Lalu siapa yang membuka pintu rumah? Dan di manakah Vira berada? Gimana Sobat Horor? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!